Hai, welcome back di Simales, channel yang bahas suka-suka admin. Pernahkah kalian merasa tidak bisa berhenti berdansa saat mendengarkan lagu favorit? Mungkin itu terasa menyenangkan. Tapi di Strasbourg, Prancis, tahun 1518, menari adalah sebuah hukuman mati. Tanpa musik, tanpa pesta, ratusan orang terjebak dalam gerakan tubuh yang tak terkendali. Mereka menari hingga kaki berdarah, tulang patah, dan jantung mereka menyerah. Hari ini, kita akan membedah salah satu misteri medis paling aneh dalam sejarah manusia, yaitu wabah tari 1518. Semua bermula pada suatu hari di bulan Juli. Seorang wanita bernama Frau Trovea melangkah ke jalanan kota dan mulai menari. Tidak ada musik, tidak ada senyum di wajahnya, hanya gerakan tubuh yang kaku dan liar. Satu jam berlalu, 6 jam berlalu, hingga matahari terbenam, ia tetap menari. Frau Trovea baru berhenti ketika ia pingsan karena kelelahan. Tapi begitu bangun, ia lanjut menari lagi. Dalam seminggu, 34 orang lain ikut tertular. Dalam sebulan, jalanan Strasbourg penuh dengan 400 orang yang bergerak liar tanpa henti. Kota itu berubah menjadi panggung dansa raksasa yang mengerikan. Pemerintah kota panik. Mereka memanggil dokter dan pendeta. Namun, diagnosa saat itu sangat aneh. Bukannya mengurung mereka, dokter menyebut ini sebagai penyakit darah panas. Saran mereka, biarkan orang-orang itu terus menari agar penyakitnya keluar sendiri dari tubuhnya. Bahkan, pemerintah membangun panggung kayu raksasa di tengah kota dan menyewa pemusik profesional agar para penari ini punya pengiring. Hasilnya bencana. Udara panas bulan Juli, dehidrasi, dan gerakan tanpa henti membuat banyak orang mulai tumbang. Laporan menyebutkan di puncak wabah sekitar 15 orang meninggal setiap harinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Para ilmuwan modern punya dua teori utama. Pertama, keracunan ergot. Ini adalah jamur yang tumbuh pada gandum lembab. Jika dimakan, ia mengandung bahan kimia yang mirip dengan LSD. Ini bisa menyebabkan halusinasi dan kejang hebat. Namun, banyak ahli ragu karena kecil kemungkinan orang yang keracunan bisa menari selama berminggu-minggu. Teori kedua, yang paling masuk akal adalah histeria massal atau mass psychogenic illness. Tahun 1518 adalah tahun yang berat bagi Strasbourg. Kelaparan,
wabah penyakit, dan tekanan agama membuat masyarakat stres luar biasa. Otak mereka patah. Ketakutan kolektif ini berubah menjadi kondisi trans di mana tubuh bergerak di luar kendali sebagai bentuk pelarian dari realitas yang kejam. Wabah ini baru berakhir setelah para penyintas dibawa ke sebuah kuil suci untuk didoakan. Perlahan, gerakan mereka berhenti, dan sejarah mencatatnya sebagai salah satu peristiwa paling tidak masuk akal yang pernah terjadi. Ini mengingatkan kita betapa kuatnya pengaruh pikiran manusia terhadap tubuh. Terkadang, stres bukan hanya merusak mental, tapi bisa memaksa tubuh melakukan hal-hal yang mematikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni medis atau ada unsur mistis di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.